Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Kita sekarang berbincang-bincang dengan Prof. Riko Amelza Daniel dan juga Pak Ketua STIK. Kita akan bincang-bincang kaitan dengan konteks Hari Bayangkara, konteks 1 Juli yang bukan lahir Polri, tapi Polri di bawah Perdana Menteri. Nanti ada banyak secara historis akan dijelaskan oleh Prof. Riko, dan nanti juga akan dijelaskan kaitan dengan administrasi kepolisian. Prof, selamat malam. Kita diskusi ini ya, malam, siang, pagi, boleh kapan saja kita ditonton. Selamat malam Prof. Kris. Ya, kita sekarang mau dijelaskan Prof. Ini tadi bincang-bincang Prof. Riko menjelaskan bahwa 1 Juli itu bukan sekedar untuk Hari Bayangkara yang sebagai lahir Polri, tetapi ada pesan moral dan Polri di bawah Perdana Menteri. Silakan Prof. Betul sekali Prof. Kris, terima kasih dengan Pak Jenderal Riko, Ketua STIK. Saya ingin menjelaskan sedikit mengenai makna dan pesan moral daripada Hari Bayangkara yang ditetapkan pada tanggal 1 Juli. Sebelum saya menjelaskan 1 Juli, kalau diizinkan saya ingin menjelaskan ada satu rangkaian. Kenapa pada 1 Juli itu Presiden sebagai Kepala Negara mengeluarkan ketetapan nomor 11/SD tahun 46 yang akhirnya menempatkan jawatan kepolisian yang tadi dalam suatu kementerian dalam negeri, kementerian yang dibentuk berdasarkan memang memiliki makna kekuatan politik di situ, dikeluarkan dari suatu kekuatan politik langsung berdiri di bawah kekuasaan pemerintah negara pada waktu itu. Kebetulan kekuasaan pemerintah negara dipimpin oleh seorang Perdana Menteri pada waktu itu di Pak Presiden. Jadi ceritanya dimulai dari tanggal 17 ini. 17 Juni 1946, belum cukup 1 tahun Indonesia merdeka. Kita bisa bayangkan Prof. Kris, Pak Jenderal Eko, belum 1 tahun Indonesia merdeka. Situasi ekonomi, situasi keamanan, bahkan organisasi kepolisian masih terpecah-pecah. Ada kepolisian Sumatera Tengah, Sumatera Utara, Celebes, Kalimantan, segala macamnya. 17 Juni itu para founding fathers kita, 9 orang para pendiri Republik ini, Bung Karno sebagai proklamator, sebagai kepala negara, Wakil Presiden Bung Hatta, Perdana Menteri Sultan Syahrir sebagai pimpinan pemerintah negara, kemudian Profesor Mr. Supomo, salah satu anggota daripada PPKI dan BPKI, Profesor Mr. Sunaryo Kolopaking, Profesor Mr. Joko Sutono, Ki Hajar Dewantoro, Sultan Hamengkubuwono IX, dan Kepala Kepolisian Negara KKN yang pertama, Jenderal Sukanto, duduk bersama mereka. Mereka memutuskan untuk suatu negara yang baru saja merdeka dan berdaulat, itu diperlukan suatu lembaga yang mampu menjamin bahwa proses kemerdekaan dapat berjalan sebagaimana mestinya, sehingga cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia yang dibakukan dalam pembukaan Undang-Undang 45 yang ada 4 itu bisa tercapai. Diperlukan suatu fungsi pemerintah, dan fungsi pemerintah itu adalah kepolisian. Kepolisian diharapkan bisa menjamin proses pembangunan bisa mencapai cita-cita perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana yang dicantumkan dalam mukadimah pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Yaitu adalah seperti yang memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa, ikut serta dalam keadaan hari, seperti itu. Itu tujuannya seperti itu. Oleh karena itu diperlukan suatu pendidikan tinggi bagi para perwira polisi. Tercetus pada waktu itu. Ini untuk pertama kalinya Prof. Kris, Republik Indonesia sejak merdeka memiliki perguruan tinggi sendiri. Kenapa bukan yang lain? Kenapa bukan di bidang apakah misalnya gitu, di bidang imigrasi, di bidang perpajakan atau militer sama sekali? Bukan. Yang difikirkan pada waktu itu oleh mereka adalah memberikan pendidikan tinggi pada fungsi kepolisian. Demikian penting, inilah merupakan suatu kesadaran sejarah yang luar biasa. Kesadaran para founding fathers pendiri Republik ini yang melihat pada demikian pentingnya fungsi kepolisian dalam suatu pemerintahan itu untuk menjamin proses pembangunan. Akhirnya pada tanggal 17 Juni 1946 ditetapkan, dideklarasikan, kemudian diresmikan Akademi Polisi. Dulu masih menggunakan bahasa Belanda, Polisi Akademi di Mertoyudan.
9 orang founding fathers ini berangkat ke Mertoyudan, ditetapkan. Untuk pertama kalinya kita memiliki perguruan tinggi negeri milik Republik pada waktu itu. Sampai di sini, ya, 17 Juni 46 yang akhirnya ditetapkan sebagai hari lahirnya PT IKA, karena memang cikal bakal PT IKA dan Akademi Kepolisian ada di Mertoyudan itu seperti ini. Akhirnya kita tetapkan 17 Juni itu sebagai hari lahir PT IKA, ya. Sekaligus kita laksanakan Diasnalis setiap tanggal 17 Juni. 2 minggu setelah peristiwa 17 Juni, para founding ini kembali ke Jakarta, kemudian kendaraan darat. Sampai di Jakarta mereka tidak bubar, kumpul lagi di situ. Mereka berkumpul di situ dan mengeluarkan suatu keputusan yang sangat penting bagi perjalanan sejarah Republik Indonesia ini, terutama perjalanan sejarah bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Apa yang diputuskan? Presiden mengeluarkan keputusan nomor 11 garis miring SD tahun 46. Keputusannya adalah bahwa jabatan kepolisian dikeluarkan dari Kementerian Dalam Negeri dan harus berdiri langsung bertanggung jawab dan di bawah kekuasaan pemerintah negara. Kebetulan pada waktu itu kekuasaan pemerintah negara adalah Perdana Menteri. Kalau sekarang kan digabung, kepala negara, presiden, kepala pemerintahan, ya. Kepala pemerintahan jadi satu. Dikeluarkan pada tanggal 1 Juli. Ada satu pesan moral yang disampaikan oleh Bapak Presiden Bung Karno pada waktu itu, bahwa jabatan kepolisian dia harus bebas dari kooptasi politik. Beliau menyampaikan untuk generasi muda Polri saat ini dan generasi muda Polri ke depan, untuk pemerintahan saat ini dan pemerintahan ke depan, agar tidak mengkooptasi, tidak terganggu, tidak tergoda dengan kekuasaan daripada kewenangan kepolisian. Oleh karena itu, organisasi kepolisian, baik secara operasional dan administrasi, dia harus berdiri sendiri, tidak menjadi bagian dari suatu kementerian atau berdiri menjadi sebuah kementerian sendiri. Dia harus berdiri sendiri, independen, dan bertanggung jawab langsung kepada kekuasaan pemerintahan negara seperti itu. Artinya ini bukan pemikiran Bung Karno sendiri, ya? Ini bukan pemikiran Bung Karno, ini pemikiran founding fathers yang tadi memikirkan bagaimana membangun untuk meningkatkan profesional Polri pada waktu itu. Itu pesan moral beliau itu. Jadi mungkin sekarang kita agak sedikit bias ini dalam memaknai dan merayakan setiap 1 Juli. 1 Juli yang kita rayakan ini sepertinya hari ulang tahun polisi, kemudian kita euforia, mengadakan pesta, mengadakan kegiatan-kegiatan besar-besaran, sehingga lupa maknanya. Maknanya 1 Juli. Ya. Kalau ulang tahun polisi sejak Republik Indonesia Merdeka, polisi udah lahir sama-sama. Tapi kenapa ditetapkan 1 Juli? Karena ada satu pesan penting pada waktu itu yang disampaikan oleh Prof. Presiden, ada pesan moral. Ya. Kepada generasi Polri saat ini dan generasi Polri mendatang, termasuk pemerintah, kepada pemerintah saat ini dan pemerintah yang akan datang, ya. Jangan biarkan polisi itu masuk dalam wilayah politik. Kami terus melakukan pengkajian, kebetulan kami menulis sejarahnya, Prof, bersama dengan Prof. Kris juga. Dari mana Bung Karno ini referensinya, dia mencari apa? Rupanya Bung Karno membaca duluan bukunya Woodrow Wilson, Bapak Administrasi, yang menulis buku administrasi tahun 1886 itu. Di dalam buku administrasi itu jelas-jelas disebutkan, ya, supaya the elimination from police administration from politics, jelas, the elimination of police administration from politics, jelas-jelas. Jadi harus betul-betul dipisahkan, ya, administrasi kepolisian dari kegiatan politik. Artinya apa? Kalau kita bicara secara konseptual, Prof, administrasi kepolisian itu dibangun dengan 2 pilar besar. Pilar yang pertama yang disebut dengan pilar statis, yang disebut dengan organisasi kepolisian, adalah sebuah wadah dan tempat orang-orang bekerja di dalamnya. Dan pilar yang kedua adalah cara, yang disebut dengan manajemen kepolisian. Cara mencapai tujuan manajemen kepolisian itu. Ya, 2 pilar ini, pilar organisasi melaksanakan kegiatan operasional, pilar manajemen mengadakan kegiatan-kegiatan manajerial, ya, terutama manajerial dalam bidang seperti pembinaan sumber daya manusia, masalah keuangan, masalah logistik, ya, masalah perencanaan, itu semuanya. Money, material, and method tadi di manajemen itu strictly tidak boleh dipisahkan. To elimination from politik. Oh, ya.
Jadi antara dua pilar tadi, yang organisasi melaksanakan kegiatan operasional, yang manajerial melaksanakan kegiatan pembinaan berarti tadi, dalam, dia tidak bisa dipisahkan. Dalam konteks ini kita tidak boleh uji coba atau tergoda kewenangan dan kekuasaan menggabungkan polisi di dalam politik atau ada kaitannya politik kaitannya dengan kepolisian. Di dalam pesan moral itu jelas, ya, dari semua literatur yang kita pelajari, ya, yang kita pelajari, bahwa kita pahami bahwa polisi-polisi yang terbentuk karena rule appointed police itu sangat berbeda dengan yang coraknya lahir dari kin police. Kalau kin police ini kan lahir oleh masyarakat yang menentukan hitam putih operasional administratif masyarakat, seperti series di negara di Amerika Serikat. Nah, Polri ini founding fathers kita paham betul, Polri ini coraknya rule appointed police, polisi yang ditunjuk dan dibentuk oleh pemerintah. Oleh karena itu, ya, sesuai dengan literatur dan sejarah sejak kerajaan Nusantara Indonesia, masa penjajahan, masa revolusi, ya, paham betul para founding fathers ini, rule appointed police itu sangat rentan dikooptasi oleh para penguasa kekuatan politik seperti itu. Oleh karena itu founding fathers paham betul, dan beliau juga merefer dari beberapa konsep-konsep teori yang sudah lama, sudah tua, yang kita pelajari sampai sekarang. Jadi beliau itu sudah jelas pesannya, dikeluarkan dari satu lembaga politik, ya, atau apalagi kalau dia dibentuk menjadi satu lembaga politik, ya. Sangat berbahaya. Jadi ini kan juga termasuk hasil atau boleh dikatakan sebagai produk atau anak kandung dari reformasi. Betul, salah satu reformasi itu kan menginginkan polisi menjadi lebih profesional. Kita lihat tema-tema reformasi yang diusung, ya, freedom, kemudian penghormatan kepada hak asasi manusia, dan penegakan hukum yang transparan. Itu tema-tema freedom. Lantas di dalam TAP MPR nomor 6 nomor 7 tahun 2000 tentang pemisahan TNI dengan Polri sudah jelas menginginkan supaya polisi menjadi lebih profesional. Menjadi lebih profesional. Profesional itu artinya dia dapat bekerja tanpa dikooptasi dengan satu kekuatan apapun. Dia bekerja secara independen. Dia bekerja apa adanya sesuai dengan aturan dan keinginan daripada rakyat. Itu profesional, itu jelas. Dan apa yang diinginkan oleh rakyat itu sudah ratusan tahun yang lalu Prof. Kris ditulis dalam berbagai konsep dan teori. Lantas apa resikonya kalau dilanggar? Bagaimana kalau kita ingin memaksakan organisasi kepolisian ini, fungsi kepolisian menjadi bagian atau menjadi keseluruhan daripada suatu kekuatan politik? Apakah menjadi bagian di dalam satu kementerian atau dibangun dalam satu kementerian sendiri? Menjadi bagian dari satu kementerian dengan dibangun kementerian sendiri itu sama saja. Dua-duanya karena kementerian itu adalah di bawah kekuasaan politik. Pertanyaannya, apa sih resikonya? Resikonya dalam berbagai literatur sudah ditulis. Dan bahkan sekarang dijauhkan dari kementerian saja resikonya ada. Seperti itu. Resikonya akan terjadi apa yang disebut dengan patologi birokrasi. Penyakit birokrasi. Penyakit birokrasi itu adalah salah satu potensi daripada lahirnya KKN. Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Karena akan terjadi manipulasi berbagai kebolehan di situ yang tidak bisa dikontrol. Satu. Dan apabila patologi birokrasinya akan terus dibiarkan, bukan hanya merusak polisi sendiri, ya, dia akan menggerogoti polisi sendiri, ya, polisi, dan akan merusak demokrasi dan pemerintahan itu sendiri secara keseluruhan. Apa yang terjadi dalam literasi disebutkan? Kita tunggu apabila sudah terjadi patologi birokrasi yang akut akan menciptakan apa yang disebut dengan pretorianisme. Ya. Pretorianisme adalah pembusukan organisasi kepolisian yang merusak polisi itu, merusak negara keseluruhan, dan merusak sistem demokrasi yang ada. Karena apa? Karena polisi-polisi sudah tidak lagi profesional. Dia tidak bisa lagi menjadi polisi yang no click, no profit. Ya. Dia akan menjadi bagian
klik-klik daripada kekuatan politik seperti itu. Dan itu tentu menghancurkan. Ini untuk closing, Prof. Pak Eko ada pesan yang mau disampaikan? Saya beberapa waktu ini mencoba merevisi buku yang ditulis Prof. Riko tentang kajian ilmu kepolisian. Menarik sekali, tapi satu hal yang saya ingin dapatkan lebih, Prof juga saat ini membaca revisi kami itu, Prof. Betapa tercerahkannya 9 tokoh founding father tersebut, Prof. Nah, yang saya yakin beliau tercerahkan pada zamannya, yang notabene mungkin lebih hebat kemampuan literasinya dari kita. Mohon pandangan terkait dengan itu, Prof. Wah, makasih Pak Jenderal Eko, Pak Ketua STIK. Jadi saya akan menanggapi sedikit dan memberikan closing juga. Para founding fathers kita yang mendirikan negeri ini, yang membangun sendi-sendi dan dasar-dasar Republik kita, menyusun Pancasila, menetapkan proklamasi, menyusun Pancasila, menyusun dasar-dasar negara ini, ya, adalah orang-orang yang memiliki pendidikan, memiliki intelektual yang sangat luar biasa. Beliau sudah memberikan, sudah menyatakan dasar-dasar kepada kita. Beliau sudah membukakan jalan. Beliau juga sudah memberikan peringatan pada kita. Pilihannya pada kita sekarang. Kita mau menabrak sejarah, kita mau menabrak konsep-konsep yang sudah ratusan tahun dengan resiko seperti itu, atau seperti apa? Ya, kalau kita masih ingin mencintai negeri ini, kita masih ingin mencintai polisi, ya sebaiknya polisi tetap harus profesional, karena kewenangan demikian besar. Nah, tadi saya garis bawahi, Prof. Kris, kewenangan yang sangat besar inilah yang sangat seksi, menjadi potensi menggoda masalah politik gitu. Yang sangat menggoda para penguasa. Bahasa saya ini bukan bahasa saya, Prof. Kris. Bahasanya sudah ditulis oleh oleh Woodrow Wilson tahun 1800-an. Beliau sudah tulis. Kewenangan kepolisian yang sangat besar ini, ya, sangat menggoda para penguasa untuk mengkooptasi. Untuk apa? Ya, untuk kepentingannya. Ya, untuk kepentingan seperti itu. Oleh karena itu, ini kita akan memberikan pencerahan, memberikan masukan kepada generasi muda Polri, ya. Apa yang kita katakan ini bukan grab on the air, bukan kata-katanya, tapi kita hanya menyampaikan fakta sejarah dan juga risiko. Ya, fakta sejarah yang didukung oleh secara konseptual dan teori yang jelas, ya. Kemudian dengan resiko-risikonya. Sekarang pilihan kepada kita semua, para penguasa. Kita ingin tetap menjaga negeri ini sesuai dengan cita-cita para rakyat, ya, negeri yang demokratis, negeri yang memiliki polisi yang betul-betul bisa menjadi wasit yang adil bagi rakyatnya, polisi yang betul-betul bisa meningkatkan kualitas hidup manusia, the guardian to enhance quality of life, polisi-polisi yang betul-betul bisa menjaga kemanusiaan, ya, sebagai the guardian to humanism, dan polisi yang tetap bisa menjaga tetap lestarinya peradaban umat manusia, the guardian to civilization. Pilihan pada kita. Yeah. Resiko ada, karena Polri adalah rule appointed police, polisi yang ditunjuk oleh negara, sama seperti zaman ketika kolonialisme, rule appointed police. Polisi-polisi Bayangkara yang dibangun oleh Gajah Mada juga rule appointed police, seperti itu. Tapi sejarah sudah membuktikan, sejarah sudah mengingatkan, konsep teori juga sudah kita pelajari. Tentu kita sebagai orang yang berpikir, yang berakal, ya, kita akan melihat untung ruginya, manfaat dan mudarat daripada penempatan pada fungsi kepolisian. Terima kasih Prof pencerahannya. Jadi kita semua memikirkan bahwa polisi ini tadi dikatakan baik secara administrasi maupun operasional tidak lagi dipisah-pisahkan, dan merawat dan menjaga polisi ini juga merawat dan menjaga demokrasi agar bangsa ini terus berdaulat, berdaya tahan, berdaya tangkal, dan mampu berdaya saing. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.
Om santai-santai Om. Salam presisi.